Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas definisi virus dan kategori virus. Seperti biasa, akan saya jelaskan dalam bentuk audio voice. Virus merupakan suatu program komputer yang dapat menyebar pada komputer atau jaringan dengan cara membuat kopi dari dirinya sendiri tanpa sepengetahuan dari pengguna komputer tersebut. Ada beberapa kategori dalam virus. Yang pertama, boot virus. Boot virus adalah jika komputer dinyalakan, sebuah inisial program di boot sektor akan dijalankan. Virus yang berada di boot sektor disebut boot virus. Yang kedua, file virus. File virus adalah virus yang menginfeksi executable program. Yang ketiga, multipartisi virus adalah virus yang menginfeksi baik boot sektor dan file. Yang keempat, makrovirus. Targetnya bukan executable program, tetapi file dokumen seperti Microsoft Excel atau Word. Ia akan memulai menginfeksi bila program aplikasi membaca dokumen yang berisi makro. Lalu, bagaimanakah virus menginfeksi komputer? Suatu virus pertama kali harus dijalankan sebelum ia mampu untuk menginfeksi suatu komputer. Berbagai macam cara agar virus ini dijalankan oleh korban. Yang pertama, menempelkan dirinya pada suatu program yang lain. Yang kedua, ada juga virus yang jalan ketika kita membuka suatu file tertentu. Yang ketiga, memanfaatkan celah keamanan yang ada pada komputer, baik sistem operasi atau aplikasi. Yang keempat, suatu file yang sudah terinfeksi virus dalam attachment email, begitu file tersebut dijalankan, maka kode virus akan berjalan dan mulai menginfeksi komputer dan bisa menyebar pula ke semua file yang ada di jaringan komputer. Kemudian, apa yang bisa dilakukan oleh virus? 1. Memperlambat email, yaitu dengan membuat traffic email yang sangat besar yang akan membuat server menjadi lambat atau bahkan menjadi crash. 2. Mencuri data konfidensial. Yang ketiga, menggunakan komputer kita untuk menyerang suatu situs. 4. Merusak data. 5. Menghapus data. 6. Mendisable hardware. Yang ke-7, menimbulkan hal-hal yang aneh dan mengganggu. Itu adalah termasuk dari virus Womnetsky. Yang 9, menampilkan pesan tertentu. Terakhir, memposting dokumen dan nama kita pada newsgroup yang berbau pornografi. Berikut adalah salah satu contoh virus, yaitu Trojan Horse. Trojan Horse adalah program yang kelihatan seperti program yang valid atau normal. Tetapi sebenarnya program tersebut membawa suatu kode dengan fungsi-fungsi yang sangat berbahaya bagi komputer. Berbeda dengan virus, Trojan Horse tidak dapat memproduksi diri sendiri. Contoh, virus Deloader L datang dari attachment email dan dianggap sebagai suatu update program dari Microsoft untuk sistem operasi Windows XP. Jika dijalankan, maka dia akan mendownload program dan akan memanfaatkan komputer user untuk menghubungkan komputer user ke suatu website tertentu. Targetnya membuat website tadi menjadi overload dan akhirnya tidak bisa diakses dengan benar oleh pihak lain. Disebut juga dengan serangan DOS atau Denial of Service. Trojan Horse masih dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian seperti DOS Trojan Horse. Jadi Trojan Horse yang berjalan di DOS, ia mengurangi kecepatan komputer atau menghapus file-file pada hari atau situasi tertentu. Kemudian Windows Trojan Horse dijalankan di sistem Microsoft Windows. Jadi jumlah Windows Trojan Horse meningkat sejak tahun 1998 dan digunakan sebagai program untuk hacking dengan tujuan jahat yang dapat mengkoleksi informasi
Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi virus-virus tersebut adalah dengan cara secara umum ada dua jenis program antivirus, yaitu on access dan on demand scanner. Yang pertama, on access scanner akan selalu aktif dalam sistem komputer selama user menggunakannya dan akan secara otomatis memeriksa file-file yang diakses dan dapat mencegah user untuk menggunakan file-file yang sudah terinfeksi oleh virus komputer. Yang kedua, on demand scanner membiarkan user yang akan memulai aktivitas scanning terhadap file-file di komputer dapat diatur penggunaannya agar bisa dilakukan secara periodik dan menggunakan schedule. Jadi di dalam dua ini, on access dan on demand ini, ada termasuk di dalam firewall. Jadi setelah video ini akan kita bahas mengenai penanggulangan virus Trojan dan lain sebagainya melalui firewall. Sekian video pembelajaran untuk video volume 4. Nanti akan kita lanjutkan untuk penanggulangan virus melalui sistem keamanan firewall. Mudah-mudahan menambah wawasan untuk kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.